Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Manda Karisma, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik Angkatan 2017. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Jadi usul inisiatif ini seperti merancangkan rencana undang-undang dasar seperti itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita membahas awalan dulu. Jadi seperti yang pertama, reformasi ketatanegaraan lewat 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selama ini antara lain diwujudkan dengan penguatan kedudukan dan fungsi DPR. Penguatan kedudukan dan fungsi DPR antara lain tampak dari ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang 1945, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada pada presiden. Kini setelah perubahan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945, presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Tuntutan reformasi atas perubahan pasal 5 ayat 1 dan kaitannya dengan pasal 20 ayat 1 bukan sesuatu hal yang berlebihan. Menurut Bagirmanan, bahwa rumusan pasal 5 ayat 1 sangatlah berlebihan. Jadi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sangat berlebihan. Bahkan muncul penilaian ekstrim dari Bagirmanan bahwa pasal 5 ayat 1 yang lama bukan saja membingungkan tetapi juga mengandung anomali. Bukankah menjadi sesuatu yang diterima kepada masyarakat luas bahwa kekuasaan membentuk undang-undang tetap berada pada Badan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Penguatan kedudukan dan fungsi DPR lewat perubahan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya bertolak dari fakta empirik masa lalu mengenai ketidakberdayaannya DPR. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada era reformasi, pada era Orde Baru, DPR tampak tidak berdaya dalam melaksanakan fungsi legislatifnya dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR hanya sekedar sebagai hanya memberikan stempel. Jadi kayak setiap rancangan undang-undang yang diajukan atas inisiatif pemerintah dengan mudah mendapatkan persetujuan oleh DPR. Demikian pula dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atau kontrol, anggota DPR tidak mampu mengembangkan sikap kritis dalam setiap persidangan di DPR, termasuk dalam menilai setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah. Berpuluh-puluh tahun DPR tidak mampu menjadi lembaga penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Bahkan kehadiran DPR hanya sekedar sebagai penguat legitimasi setiap kebijakan yang ditempuh oleh presiden. Namun demikian, harapan reformasi ketatanegaraan lewat 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tampaknya belum mampu memberi jawaban yang memuaskan terhadap fenomena ketatanegaraan yang muncul selama ini. Penguatan kedudukan dan fungsi DPR tidak bersinergi dengan penguatan kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah yang juga sebagai lembaga perwakilan dalam pelaksanaan fungsi legislasi. DPD hanya sebatas mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pasal 22D ayat 1. Lalu lebih dari itu, DPD hanya sebatas membahas rancangan undang-undang Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 1945. Lalu ada memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Pasal 22 ayat 3. Lalu hak mengajukan rancangan undang-undang. Pergeseran atau pengalihan kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR hanya menghasilkan dari perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1. Setidaknya mencatat beberapa hal. Yang pertama, dengan menggeser kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR berarti memperkuat kedudukan dan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. Kedua, ketentuan Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang berhadapan dengan kewajiban konstitusional DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Ketiga, pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR membawa konsekuensi peningkatan peran anggota DPR, khususnya dalam menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang. Namun demikian, praktik ketatanegaraan yang terkait dengan mengajukan rancangan undang-undang, Presiden tampak lebih dominan dibandingkan dengan DPR. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2009 ada sebanyak 193 rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang. Lalu dari 193 undang-undang yang dihasilkan sebanyak 125 atau sekitar 64,4% dari 193 berasal dari pemerintah, sedangkan sebanyak 68 rancangan undang-undang sekitar 33,6% merupakan rancangan undang-undang yang berasal dari inisiatif DPR. Dominasi presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang dalam persidangan DPR tidak bisa dilepaskan dari kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan, yakni selain lebih responsif dalam memahami tuntutan kebutuhan hukum masyarakat lewat berbagai undang-undang, juga memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai jika dibandingkan dengan DPR dalam hal mempersiapkan rancangan undang-undang. Praktik ketatanegaraan di mana pemerintah cenderung lebih mendominasi dalam mengajukan rancangan undang-undang dibandingkan dengan lembaga legislatif sesungguhnya bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Lalu ada menurut Jimny As-Siddiq bahwa praktik ketatanegaraan di mana pihak pemerintah cenderung lebih mendominasi dalam mengajukan rancangan undang-undang dibanding dengan lembaga legislatif pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pemerintah yang paling banyak memiliki informasi atau yang paling mengetahui mengenai apa, kapan, dan mengapa sesuatu kebijakan harus diatur dengan undang-undang. Di samping itu, para anggota lembaga legislatif atau lembaga perwakilan yang juga politisi memang tidak disyaratkan harus memiliki kualifikasi sebagai perancang undang-undang. Yang kedua, tenaga ahli atau orang-orang yang memiliki keahlian teknis mengenai suatu hal yang perlu dituangkan dalam undang-undang paling banyak berada dalam lingkungan pemerintahan atau di lingkungan yang dapat lebih mudah diakses oleh fungsi-fungsi pemerintahan. Yang ketiga, ada pemerintah juga memiliki persediaan dana atau anggaran yang paling banyak untuk membiayai segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan perancang undang-undang. Berbeda dengan pemerintah yang memiliki beberapa kelebihan dalam hal mempersiapkan naskah rancangan undang-undang, lembaga legislatif memiliki keterbatasan dalam mempersiapkan rancangan undang-undang. Anggota parlemen yang terdiri dari para politisi-politisi memang tidak dipersyaratkan harus memiliki kualifikasi teknis sebagai perancang undang-undang.
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Rekrutmen anggota DPR lewat pemilu tidak mensyaratkan bahwa setiap calon anggota DPR harus memiliki kualifikasi teknis sebagai perancang undang-undang. Pasal 51 Undang-Undang Pemilu Legislatif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 hanya menilai kemampuan calon anggota DPR dari dua syarat, yaitu cakap berbicara, menulis, dan berbahasa Indonesia, serta berpendidikan paling rendah tamat sekolah atau pendidikan yang sederajat. Menetapkan salah satu syarat untuk setiap anggota DPR harus memiliki kualifikasi teknis perancang undang-undang memang tidak lazim dalam sistem rekrutmen anggota lembaga perwakilan di berbagai negara. Apalagi fungsi utama lembaga perwakilan tidak hanya sebatas pada fungsi pembentuk undang-undang, melainkan juga memiliki fungsi pengawasan dan fungsi budget. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi DPR dalam mengajukan rancangan undang-undang, persiapan naskah rancangan undang-undang cukup dilakukan oleh staf ahli atau tenaga profesional yang cukup handal dalam bidang perancangan undang-undang. Namun demikian, DPR sebagai lembaga legislatif yang didukung badan legislasi dan sejumlah tenaga ahli atau tenaga profesional ternyata belum menandingi pergerakan pemerintah dalam mempersiapkan rancangan undang-undang, meskipun selama ini terdapat banyak 33,6% rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, namun sebagai besar merupakan rancangan undang-undang pemekaran daerah. Penyusunan substansi rancangan undang-undang pemekaran daerah cenderung dilakukan dengan cara copy-paste, sebab substansi rancangan undang-undang pemekaran daerah relatif sudah mudah dibandingkan rancangan undang-undang pada umumnya. Selain itu, lambatnya pergerakan DPR dibandingkan dengan pemerintah dalam hal mempersiapkan naskah rancangan undang-undang juga disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, DPR cenderung lebih memusatkan perhatian pada fungsi pengawasan, rapat dengar pendapat atau meminta keterangan yang dilakukan oleh komisi-komisi DPR dengan pejabat pemerintah dan berbagai departemen kunjungan kerja ke daerah atau studi banding ke luar negeri. Lebih menarik perhatian para anggota DPR jika dibandingkan dengan pekerjaan mempersiapkan rancangan undang-undang untuk meningkatkan fungsi legislatif DPR. Yang kedua, DPR belum membuka ruang yang lebar bagi masyarakat dan organisasi non-pemerintah serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dalam rangka mempersiapkan rancangan undang-undang. Berhubung karena kekuasaan membentuk undang-undang telah berada pada DPR, pasal 21, sementara Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang pada pasal 5 ayat 1. Maka timbul pertanyaan, apakah setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden wajib atau serta-merta harus diterima oleh DPR untuk membahas dalam persidangan DPR? Undang-Undang 1945 yang telah mengalami perubahan 4 kali selama ini tidak menyebutkan adanya kewajiban bagi DPR untuk menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk dibahas dalam persidangan di DPR. Praktik yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden pada umumnya diterima oleh DPR untuk dibahas dalam persidangan DPR, meski tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur secara tegas mengenai apakah DPR wajib atau serta-merta melakukan penerimaan atau sebaliknya menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk dibahas dalam persidangan di DPR. Namun praktiknya, ketatanegaraan yang berlangsung selama ini perlu tetap dipelihara sepanjang belum ada perubahan undang-undang yang terkait dengan hal itu. Kalaupun
di kemudian hari DPR hendak menolak suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, maka penolakan hendaknya dilakukan oleh pembahasan pada persidangan DPR. Pertanyaan seperti di atas sesungguhnya tidak perlu muncul jika pada penyusunan program legislasi nasional yang telah ditetapkan oleh anggota agenda rancangan undang-undang yang akan menjadi prioritas bagi kebutuhan hukum nasional lewat penyusunan program legislasi nasional tersebut. Juga ditetapkan pembagian coupling RUU yang akan dipersiapkan oleh Presiden dan DPR. Hanya dengan cara demikian dapat hindari munculnya rancangan undang-undang dengan materi yang sama yang diajukan oleh DPR dan Presiden. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.